Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series, Renegade Immortal, episode 136. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah mendapatkan pil dewa tingkat 8 dan kantong harta dari Suntai, Wang Lin kembali fokus pada jalannya sendiri. Ia menggunakan giok surgawi peninggalan Suntai untuk berkultivasi, membangun formasi besar dan menyerap energi dalam jumlah luar biasa, hingga kekuatannya meningkat pesat. Dengan kekuatan itu, ia dengan mudah menundukkan pihak lain dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Sementara itu, keluarga Huan mulai bergerak, mengirim Huan Dong untuk menghadapi Wang Lin. Saat Huan Dong datang dengan tekanan besar, Wang Lin tetap tenang dan hanya memberi satu perintah untuk pergi. Ketika ditolak, ia langsung menyerang dengan kekuatan mematikan, menghancurkan lawannya dan menjebaknya tanpa peluang melarikan diri. Setelah mengetahui hubungan Huan Dong dengan Liu Mei, Wang Lin tetap tanpa ragu mengakhirinya. Di sisi lain, keluarga Huan murka dan mulai menyiapkan langkah besar, menyegel planet Ranyun dan mempercepat rencana mereka. Sementara badai konflik yang lebih besar perlahan terbentuk di sekitar Wang Lin. Di episode selanjutnya, Liu Mei sama sekali tidak terganggu oleh kabar kematian Huan Dong. Baginya, hal itu tidak lebih dari sesuatu yang sepele. Ia tetap tenang menatap langit, memikirkan masa depannya. Dalam waktu dekat, ia akan menjalani sebuah ritual penting yang akan memberinya sebagian kekuatan dari gurunya. Dengan kekuatan itu, ia yakin bisa mencapai puncak tahap akhir Ascendan dan meninggalkan semua orang dari masa lalunya jauh di belakang. Di balik ketenangannya, Liu Mei menyimpan keyakinan kuat bahwa suatu hari ia akan bertemu kembali dengan seseorang dari masa lalu. Namun saat itu orang tersebut tidak lagi berarti apa-apa baginya. Senyum tipis muncul di wajahnya, terlihat indah namun menyimpan bahaya. Siapapun yang melihatnya bisa terpengaruh oleh teknik ilusinya yang sangat kuat. Namun, di dalam dirinya sendiri, ada gejolak aneh yang penuh kebencian. Ia terpaksa menekannya dengan melukai dirinya sendiri agar tetap terkendali. Meski hal itu membuat leluhur keluarga Huan khawatir akan dampaknya pada jalan kultivasinya. Sementara itu, Wang Lin tiba di planet Yunxia yang diselimuti kabut tebal dan gelap. Dengan bantuan formasi pedangnya, ia menembus kabut tersebut dan perlahan masuk ke dalam. Saat akhirnya melihat permukaan planet, ia terkejut mendapati dunia yang hancur total, dipenuhi aura kematian, tanah retak, kota-kota runtuh, dan tentakel membusuk bergerak di mana-mana. Ketika ia melintas, makhluk-makhluk itu tiba-tiba menghilang, seolah menghindari sesuatu yang lebih berbahaya. Tak lama kemudian, muncul makhluk mengerikan berbentuk seperti ular besar berbulu yang dikenal sebagai ular penatap bulan. Kehadirannya membuat Wang Lin semakin waspada, karena makhluk itu biasanya hanya ada sebagai parasit dalam tubuh dewa kuno. Ia pun memilih bersembunyi dan mengamati dari jauh, menyadari bahwa planet ini mungkin menyimpan rahasia besar terkait sisa-sisa dewa kuno. Di saat yang sama, di tempat lain, si Tunan terus melarikan diri dari dua wanita kuat yang telah mengejarnya selama hampir 1 abad. Dalam keadaan terluka dan kelelahan, ia akhirnya bertekad untuk mengasingkan diri dan meningkatkan kekuatannya sebelum kembali muncul. Di planet 1000 ilusi, keluarga Huan menggelar ritual besar di kolam bulan ilusi. Puluhan ribu anggota keluarga mengorbankan darah mereka untuk memenuhi kolam, menciptakan pusaran energi yang kuat. Setelah itu, Liu Mei masuk ke dalam kolam darah tersebut dan menjalani proses transformasi. Dengan bantuan leluhur keluarga Huan yang bahkan mengorbankan sebagian kekuatannya, Liu Mei mengalami perubahan besar. Garis keturunannya menjadi murni, jiwanya bersinar, dan kekuatannya melonjak hingga mencapai puncak tahap akhir Ascendan dalam waktu singkat. Setelah ritual selesai, leluhur keluarga Huan menjadi jauh lebih lemah, namun tetap mengakui Liu Mei sebagai anggota sejati keluarga. Ia memberi Liu Mei tugas untuk pergi ke planet Ranyun sebagai ujian pertamanya. Liu Mei pun langsung berangkat seorang diri tanpa ragu. Di sisi lain, Wang Lin yang masih berada di planet Yunxia mulai menjelajah lebih dalam ke dalam tanah. Ia menemukan urat logam raksasa yang mencurigakan karena terlalu mudah ditemukan. Meski firasatnya mengatakan ada bahaya besar, ia tetap memutuskan untuk mendekat dan menyelidiki, bersiap menghadapi apapun yang tersembunyi di baliknya.
Pengalamannya membuatnya selalu berhati-hati, terutama di tempat yang terasa penuh kejanggalan. Ia memilih mengamatinya dari berbagai sisi, berjalan perlahan sambil memperhatikan setiap detail. Semakin lama ia melihat, semakin kuat perasaan aneh dalam dirinya. Urat itu tampak terlalu sempurna, dengan ketebalan yang hampir sama di seluruh bagian. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara alami. Kesadaran perlahan muncul di benaknya. Bentuk urat itu lebih mirip tulang daripada logam biasa. Pikiran itu membuatnya terdiam. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari kemungkinan mengerikan bahwa yang ada di hadapannya adalah tulang dari makhluk raksasa. Tak lama kemudian, tanah di sekitarnya bergetar hebat. Dari dalam tanah, muncul tentakel dalam jumlah tak terhitung, menjalar ke permukaan dan bergerak perlahan seperti makhluk hidup. Melihat semua itu, Wang Lin akhirnya menghubungkan semuanya. Planet Yunxia yang penuh tentakel itu mengingatkannya pada bentuk tertentu dari ular penatap bulan. Ia pun sampai pada kesimpulan mengejutkan bahwa seluruh planet itu mungkin adalah tubuh seekor ular penatap bulan raksasa yang sedang tertidur. Dengan pemahaman itu, ia langsung menyadari bahaya besar yang tersembunyi. Tulang yang ia temukan bukanlah harta biasa, melainkan bagian dari makhluk mengerikan tersebut. Sedikit kesalahan saja bisa membangunkannya dan berujung pada kematian. Meski tergoda oleh nilai tulang itu, Wang Lin tidak gegabah. Ia mencoba memikirkan cara lain dengan mengingat pengetahuan tentang makhluk tersebut. Ia menyadari bahwa tentakel ular penatap bulan sangat sensitif dan muncul ide untuk membuat makhluk itu tetap berada dalam keadaan ilusi atau mati rasa saat tidur. Ia teringat pengalamannya sendiri saat tidak sadar akibat efek buah kenaikan surgawi. Dari sana, ia merencanakan untuk membuat ramuan khusus, meski tahu bahwa hal itu sangat sulit karena makhluk tersebut hanya menyerap darah dewa kuno. Setelah mempertimbangkan semuanya, ia memilih mundur sementara dan meninggalkan planet itu, berjanji akan kembali suatu hari nanti. Perjalanannya kemudian membawanya menuju planet Ranyun. Di sana, situasi sudah memanas. 3 kultivator kuat menyadari bahwa planet mereka telah disegel oleh keluarga Huan. Mereka tahu tidak ada jalan untuk melarikan diri, namun tetap tidak putus asa karena telah menyelamatkan generasi muda mereka sebelumnya. Ketika tekanan besar turun dari langit, mereka langsung bersiap menghadapi musuh yang datang. Liu Mei muncul dengan aura yang menekan, begitu kuat hingga menggoyahkan hati lawan-lawannya. 2 dari 3 kultivator mulai kehilangan semangat bertarung, terpengaruh oleh kekuatan ilusi Liu Mei yang halus namun berbahaya. Hanya leluhur keluargaran yang masih mampu bertahan, meski harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan pengaruh tersebut. Pertarungan pun tak terhindarkan, dengan kekuatan besar saling bertabrakan dan mengguncang seluruh planet. Namun keadaan semakin memburuk. 2 kultivator yang terpengaruh justru berbalik menyerang sekutunya sendiri setelah membakar jiwa mereka demi kekuatan. Pertarungan berubah menjadi kacau dan brutal. Ledakan demi ledakan menghancurkan planet Ranyun, sementara Liu Mei tetap berdiri tenang, seolah semua itu terjadi tanpa campur tangannya. Pada akhirnya, kedua kultivator itu meledakkan diri, menciptakan kehancuran besar yang hampir merobek planet itu menjadi 2. Leluhur keluargaran yang tersisa hanya bisa menyaksikan kehancuran tersebut dengan rasa putus asa. Dalam kemarahan dan kesedihan, ia menyalahkan Liu Mei, namun wanita itu tetap tenang dan menyangkal keterlibatannya. Dengan sisa kekuatannya, leluhur itu mengutuk Liu Mei sebelum akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Sebelum lenyap, ia menyebut nama Sumu sebagai sosok yang sebenarnya membunuh Huan Dong. Setelah semuanya berakhir, Liu Mei menyadari bahwa masih ada klon-klon tersembunyi yang berhasil bertahan. Ia hampir saja melewatkan mereka jika bukan karena fluktuasi yang muncul saat tubuh asli mereka mati. Saat hendak mengejar, ia tiba-tiba merasakan sesuatu dari langit. Di luar planet, Wang Lin telah kembali dan melihat adanya formasi penyegelan yang sebelumnya tidak ada. Dengan kemampuannya, Wang Lin berhasil menembus formasi tersebut tanpa merusaknya dan masuk ke dalam planet Ranyun. Sementara itu, Liu Mei menatap langit dengan tatapan dalam, seolah telah menyadari kedatangan seseorang yang tidak biasa. Wang Lin menyimpan kompas bintangnya lalu melangkah masuk ke planet Ranyun. Begitu menembus atmosfer, matanya langsung memancarkan kilatan dingin. Dari atas, ia bisa melihat bahwa planet itu sudah hancur berantakan. Energi spiritual surgawi masih bergetar di udara, menandakan bahwa pertempuran besar baru saja terjadi di sana. Ia menarik napas dalam dan segera menyebarkan indera ilahinya. Tak butuh waktu lama, ia menemukan sosok Liu Mei di bagian selatan planet. Tanpa ragu,
Wang Lin langsung bergerak dan menghilang, lalu muncul kembali hanya sekitar 1000 kaki dari tempat Liu Mei berdiri. Liu Mei sudah menyadari kedatangannya sejak awal. Ia menatap Wang Lin dengan tatapan tajam dan penuh rasa penasaran. Sosok di depannya terasa sangat familiar, tapi wajahnya benar-benar asing. Ia hanya diam, memperhatikan tanpa berkata apapun. Wang Lin membalas tatapan itu dengan tenang. Ia sudah memahami situasi setelah melihat jejak klon Sun Si sebelumnya. Baginya, tidak ada lagi alasan untuk ikut campur lebih jauh. Orang-orang di sini sudah berbohong, jadi ia merasa tidak perlu membela siapapun. Namun, satu hal membuatnya terkejut. Kultivasi Liu Mei telah mencapai puncak tahap akhir ascendan, sesuatu yang jelas tidak wajar. Dalam pikirannya, Wang Lin langsung menyimpulkan bahwa kekuatan itu pasti berasal dari bantuan leluhur keluarga Huan. Energi spiritual surgawi di sekitar Liu Mei terasa tidak stabil, seolah-olah dipaksakan. Ia yakin bahwa meskipun kekuatannya tinggi, pemahaman Liu Mei belum tentu sebanding. Liu Mei terus menatap Wang Lin, mencoba mengingat. Ia merasa pernah bertemu dengan pria ini sebelumnya, tetapi tidak bisa memastikan. Sementara itu, Wang Lin tetap bersikap dingin dan menjaga jarak. Ketegangan di antara mereka semakin terasa. Wang Lin akhirnya memutuskan untuk pergi karena ia tidak ingin terlibat lebih jauh. Namun Liu Mei menghentikannya. Ia akhirnya menyadari siapa pria di depannya. Tatapan dingin itu tidak mungkin salah. Itu adalah Wang Lin. Kenangan lama pun muncul di benaknya. Emosi di dalam hatinya mulai bergejolak. Tapi di luar itu ia tetap terlihat tenang. Ia menyadari bahwa meskipun penampilan Wang Lin berubah, tatapannya tetap sama seperti dulu. Wang Lin mulai kehilangan kesabaran. Ia tidak ingin berurusan lagi dengan Liu Mei seperti di masa lalu. Baginya, hubungan mereka sudah lama berakhir dan tidak ada alasan untuk mengulang konflik lama. Namun Liu Mei tidak berniat membiarkannya pergi. Ia yakin Wang Lin menyembunyikan kultivasinya dengan suatu harta. Dan dari harta itu ia ingin menyelesaikan semua permusuhan mereka sejak di planet Suzaku. Pertarungan pun pecah. Angin kencang berhembus saat serangan pertama dilancarkan. Wang Lin menggunakan teknik jari kematian, tapi Liu Mei dengan mudah menahannya menggunakan penghalang cahaya. Benturan mereka menimbulkan ledakan besar yang mengguncang area sekitar. Liu Mei semakin yakin bahwa kultivasi Wang Lin sebenarnya belum setinggi miliknya. Namun Wang Lin tetap tenang. Ia tahu bahwa kekuatan Liu Mei diperoleh secara paksa dan memiliki banyak kelemahan. Pertarungan semakin sengit ketika Wang Lin mengeluarkan formasi pedang 7 bintang. 7 pedang melesat seperti cahaya, menyerang Liu Mei tanpa henti. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari tubuh Liu Mei muncul sosok lain, seorang wanita cantik dengan aura angkuh dan niat membunuh yang kuat. Kini pertarungan berubah arah. Kupu-kupu merah melancarkan serangan dengan bunga merah yang mekar di udara. Kelopaknya menyebar dan menyerang dengan kekuatan misterius. Wang Lin langsung bertahan dengan formasi pedangnya, menghancurkan kelopak-kelopak itu. Serangan berikutnya datang dalam bentuk run raksasa yang menekan seperti gunung. Wang Lin membalas dengan memanggil sungai dunia bawah, sebuah kekuatan dao miliknya sendiri. Sungai itu bergulung seperti naga dan mencoba menelan lawannya. Melihat itu, kupu-kupu merah terkejut. Ia tidak menyangka Wang Lin sudah memiliki dao sendiri. Namun saat pertarungan mencapai puncaknya, situasi tiba-tiba berubah aneh. Sosok di depan Wang Lin berubah menjadi seorang gadis kecil. Gadis itu menatapnya dengan penuh ketakutan dan memanggilnya dengan suara lemah, memohon agar tidak ditinggalkan. Hati Wang Lin langsung terguncang. Kenangan lama menyerbu pikirannya. Namun ia segera menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Dengan tekad kuat, ia tetap melanjutkan serangannya. Belum sempat semuanya berakhir, sosok lain muncul. Ibunya. Wajah penuh kasih itu membuat hati Wang Lin bergetar hebat. Untuk sesaat, kendalinya goyah dan sungai dunia bawah pun runtuh. Wang Lin tahu semua itu palsu, tapi perasaannya tetap terguncang. Suara Liu Mei terdengar dari segala arah, menjelaskan bahwa ini adalah teknik 10.000 ilusi jalan iblis surgawi. Sebuah teknik yang mampu menciptakan ilusi yang terasa nyata, menyerang langsung ke dalam jiwa dan emosi seseorang. Satu persatu, orang-orang dari masa lalu Wang Lin muncul. Ayahnya, gurunya, dan sosok-sosok penting lainnya berdiri di sekelilingnya dengan berbagai ekspresi. Semua kenangan yang selama ini ia simpan kini dipaksa muncul kembali. Puncaknya adalah kemunculan Limuan. Wanita itu berdiri dengan tatapan lembut, menatap Wang Lin seolah benar-benar hidup.
Pemandangan itu membuat hati Wang Lin dipenuhi rasa sakit yang dalam. Ia akhirnya menutup mata, menyadari bahwa Liu Mei telah mengumpulkan semua kenangan terpenting dalam hidupnya untuk menghancurkan dirinya dari dalam. Saat itu, semua sosok di sekitarnya berubah menjadi asap hijau dan langsung menyerbu masuk ke dalam tubuh Wang Lin, menyerang jiwa dan pikirannya tanpa ampun. Wang Lin perlahan membuka matanya, rasa sakit masih tersisa di dalam tatapannya. Namun kini pikirannya terasa jauh lebih jernih. Ia seolah akhirnya menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa dipertahankan, terutama mereka yang memang sudah ditakdirkan untuk pergi. Dengan tenang, ia mengangkat tangannya dan memunculkan kabut tipis yang merupakan sisa serangan ilusi sebelumnya. Karena jiwanya memiliki kekuatan naga petir kuno, kabut itu tidak mampu melukainya. Tanpa ragu, ia langsung menghancurkannya. Tindakan itu segera memicu reaksi. Dari kejauhan, Liu Mei muncul dengan wajah pucat dan penuh kebencian. Emosi yang selama ini ia tahan akhirnya meledak. Ia mengungkapkan semua kebencian yang ia pendam sejak lama, termasuk luka dari masa lalu mereka. Namun Wang Lin tetap tenang. Ia tidak sepenuhnya menyangkal, tetapi juga tidak merasa bersalah seperti yang dituduhkan. Baginya, semua yang terjadi adalah akibat keadaan, bukan keinginan. Jawaban itu justru semakin memicu kemarahan Liu Mei. Dengan tawa dingin, Liu Mei memutuskan untuk membalas dengan cara paling kejam. Ia membuka tas penyimpanannya dan kabut hitam pekat langsung menyembur keluar, membawa aura kebencian yang begitu kuat hingga langit seolah ikut menggelap. Di dalam kabut itu, tersembunyi sesuatu yang membuat Wang Lin terguncang. Ia melihat sepasang mata yang begitu familiar, penuh kebencian yang mendalam. Dengan cepat, ia menahan kabut itu dan menuntut penjelasan. Liu Mei mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Kabut hitam itu adalah roh penuh dendam dari anak mereka sendiri. Selama 100 tahun, roh itu dipelihara dan diubah menjadi makhluk yang hanya mengenal kebencian. Bahkan ditanamkan keyakinan bahwa ayahnya telah meninggalkannya. Mendengar hal itu, Wang Lin tidak langsung marah. Ia hanya diam, menatap roh kecil di dalam kabut dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Namun setelah beberapa saat, ia justru mengucapkan rasa terima kasih. Baginya, selama roh itu masih ada harapan untuk menyelamatkannya, meski harus menunggu sangat lama. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu dalam diri Wang Lin berubah. Niat membunuh yang sangat kuat muncul dalam dirinya. Ia melangkah maju tanpa ragu, memanggil kekuatan dunia bawah. Serangan dahsyat pun dilepaskan ke arah Liu Mei, mengguncang langit dan bumi. Liu Mei berusaha bertahan dengan berbagai harta dan teknik, termasuk cermin kuno dari leluhur keluarga Huan. Tetapi tekanan dari Wang Lin terus meningkat. Formasi pedang 7 bintang kembali muncul, mengepung Liu Mei dari berbagai arah. Dalam keadaan terdesak, Liu Mei mengeluarkan jarum pedang hitam untuk menahan serangan. Namun Wang Lin tetap tak terbendung. Dengan satu perintah, ia menghentikan pergerakan jarum itu, lalu menyerang langsung ke titik vital, melukai jiwa Liu Mei hingga ia terpaksa mundur dengan ketakutan. Dalam keputusasaan, Liu Mei memanggil roh dendam itu untuk menyerang. Jeritan menyayat hati terdengar, membuat suasana semakin mencekam. Meski sempat terlihat sedih, Wang Lin tidak berhenti. Ia tetap melancarkan serangan terakhirnya. Namun tepat sebelum serangan itu mengenai target, sebuah pusaran hitam muncul dan menahan serangannya. Dari dalamnya, muncul sosok tua yang langsung menyelamatkan Liu Mei. Wang Lin segera menyadari bahwa yang datang adalah leluhur keluarga Huan. Dengan dingin, ia mengancam akan memusnahkan seluruh keluarga Huan jika Liu Mei dibawa pergi. Namun ancaman itu tidak digubris. Sosok tua itu menganggap Wang Lin belum cukup kuat untuk menantangnya. Tanpa ragu, Wang Lin kembali mengumpulkan kekuatan pedangnya dan menyerang langsung ke dalam pusaran, mengejar mereka tanpa sedikit pun rasa takut. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Renegade Immortal episode 136. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.